My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Sistem suspensi. Ya, nama saya Boy Firmansyah dari kelas 11 TKRC. Ingin menjelaskan tentang sistem suspensi. Oke, ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada pengertiannya, lalu kita akan bahas tentang fungsinya. Selanjutnya ada jenis-jenis dari suspensi itu, dan yang terakhir adalah cara kerjanya. Lanjut kita ke bagian pertama. Ada pengertian suspensi. Suspensi adalah salah satu komponen mobil. Ya, jadi suspensi ini komponen mobil ya, yang digunakan untuk menyerap getaran. Jadi kita tahu kegunaan dari suspensi ini adalah menyerap getaran. Getaran tersebut terjadi ketika mobil berjalan. Jadi ketika mobil diam, dia tidak akan berguna. Lalu dan suspensi inilah yang berfungsi untuk menyerapnya. Ya, jadi jika mobil itu bergerak, berjalan, lalu ada getaran sering terjadi pada mobil, maka getaran tersebut yang menyerapnya adalah suspensi ini. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini fungsinya nih. Fungsi dari suspensi memiliki fungsi yang sangat vital pada kendaraan. Oke, sistem ini berpengaruh pada daya kemampuan keselamatan pada mobil. Ya, jadi ini termasuk dari komponen keselamatan mobil ya. Jadi termasuk penting, sangat penting. Suspensi berfungsi untuk meredam tekanan yang dihasilkan dari permukaan jalan, seperti ketika melewati polisi tidur, jalan yang berlubang, maupun jalanan yang tidak rata dan berbatu. Nah, kan biasanya kalau jalanan yang begitu ada getaran, kayak lewat polisi tidur juga kayak. Nah, ya, getaran itu yang diserap sama suspensi ini. Terus ada suspensi akan mengayun ke atas dan ke bawah untuk meredam getaran pada bodi. Oke, lanjut lagi. Suspensi akan mengayun ke atas dan ke bawah untuk meredam getaran pada bodi sehingga tidak terasa sampai kabin. Jadi kita nggak akan terasa ya. Terus ada, selain meredam tekanan dan getaran, suspensi juga berfungsi sebagai penyeimbang. Penyeimbang apa nih? Oke, lanjut. Suspensi membantu menyeimbangkan dan menopang bodi mobil baik saat melaju maupun diam. Jadi buat penopang juga sih. Betul. Oke, kita lanjut lagi. Mana? Oke. Jenis-jenis suspensi. Oke. Yang pertama ada suspensi double wishbone. Suspensi double wishbone banyak dipakai oleh kendaraan crossover seperti double cabin dan big sub. Terus ada yang kedua, suspensi rigid. Suspensi rigid hanya dapat Anda temukan pada kendaraan jenis bus dan truk saja. Oke. Lalu ada suspensi multilink. Ini yang ketiga. Suspensi jenis ini memiliki cukup banyak penghubung.
Penghubung atau link ini bekerja seperti lengan suspensi, namun berjumlah 3 bahkan lebih. Oke, lanjut. Keempat, ada suspensi torsion beam. BEM. Suspensi ini memiliki desain dasar seperti suspensi rigid. Oke, sama. Yang diinovasikan sedemikian rupa agar menghasilkan efek suspensi yang lebih baik. Jadi sama, cuman diinovasikan lagi. Lanjut. Oke, ini gambar-gambarnya. Lalu ada cara kerja suspensi. Cara kerja sistem ini yaitu sebagai komponen penghubung roda dan bodi kendaraan. Komponen ini memiliki ketentuan elastis yang membuat bodi mobil tidak terpengaruh pada gerakan yang dihasilkan tiba-tiba oleh roda. Jadi seperti penghubung juga, terus penghalang antara bodi dengan roda, jadi roda nggak langsung terkena bodi. Terus sistem ini memiliki bagian utama yang berupa pegas. Pegas itu terbuat dari baja elastis. Elastisitas yang dimiliki oleh pegas digunakan untuk meredam seluruh getaran yang dihasilkan roda karena permukaan jalan. Jadi sebab dari suspensi ini bisa meredam getaran adalah karena pegas ini. Suspensi sendiri bekerja sebagai penghalang benturan roda dengan bodi mobil, kan? Betul sekali. Oke, kita lanjut. Dan ya, selesai. Terima kasih.